Action, let's go. Trouble, 물을 찾으러. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Angelita Ambu Liling, NIM 2214201020 kelas A1 semester 3 dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Ilmu Keperawatan. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Maternitas Keperawatan dengan dosen pengampu Nels Tirsamonyi Escape MKes. Apa sih kontrasepsi? Kontrasepsi adalah menghindari terjadinya kehamilan akibat pertemuan sel telur matang dengan sel sperma. Program keluarga berencana atau KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak, dan usia ideal melahirkan. Kontrasepsi merupakan komponen penting dalam pelayanan kesehatan reproduksi sehingga dapat mengurangi risiko kematian dan kesakitan dalam kehamilan. Tujuan kontrasepsi. Keluarga berencana adalah program pemerintah Indonesia sejak tahun 1970. Program tersebut bertujuan untuk mengendalikan pertambahan jumlah penduduk, membatasi angka kelahiran, dan mengatur jarak kelahiran sehingga dapat menciptakan keluarga sehat sejahtera. Program ini juga diharapkan dapat menurunkan angka kematian ibu dan bayi karena kehamilan yang tidak diinginkan ataupun jarak kelahiran yang terlalu dekat. Nah, ada juga cara kerja kontrasepsi. Alat kontrasepsi ini bekerja dengan menghalangi sel telur untuk masuk ke dalam rahim sehingga dapat mencegah terjadinya pembuahan oleh sel sperma. Tingkat efektivitas ini dapat mencegah peluang kehamilan cukup tinggi, yaitu sebesar 99%. Kontrasepsi adalah suatu cara atau alat untuk mencegah kehamilan. Dengan menggunakan kontrasepsi, orang bisa memperkirakan dan merencanakan kehamilannya. Kehamilan terjadi saat sperma bertemu dengan sel telur dan terjadi pembuahan. Ada beberapa jenis kontrasepsi. Yang pertama, kondom pria. Selain mencegah kehamilan, penggunaan kondom juga dapat berguna untuk menurunkan risiko penyebaran penyakit menular seksual. Kondom pria bekerja dengan menghalangi sperma masuk ke vagina. Selain kondom, salah satu alat yang tak kalah diminati sebagai kontrasepsi adalah pil KB. Kontrasepsi ini mengandung hormon progestin dan estrogen yang berperan mencegah terjadinya ovulasi. Pil KB memiliki tingkat efektivitas yang cukup tinggi dengan risiko kegagalan rendah. Selanjutnya, KB implan. KB implan merupakan alat kontrasepsi yang berukuran kecil dan tampak seperti batang korek api. KB implan dapat mencegah kehamilan selama 3 tahun dengan cara mengeluarkan hormon progestin secara perlahan. Di balik efektivitasnya yang cukup tinggi, penggunaan alat ini diketahui dapat menyebabkan siklus menstruasi tidak teratur serta menimbulkan memar pada kulit saat baru dilakukan pemasangan implan. Suntik KB. Cara kerja suntik KB hampir sama dengan pil KB, hanya saja cara penggunaannya berbeda. Bagi wanita yang tidak suka minum obat setiap hari, maka suntik KB bisa menjadi alternatifnya. Kelebihan suntik KB sebagai alat kontrasepsi adalah penggunaannya lebih praktis dengan risiko kegagalan di bawah 1% jika digunakan dengan tepat. Intrauterine device atau dikenal juga dengan KB spiral adalah alat kontrasepsi wanita yang bisa bekerja selama 5-10 tahun. Alat berbentuk T ini memiliki 2 jenis, yaitu IUD hormonal yang berisi hormon progestin dan IUD non-hormonal yang terbuat dari tembaga. Selanjutnya ada kondom wanita. Kondom ini berfungsi untuk menyelubungi vagina. Penggunaannya sendiri cukup mudah untuk disesuaikan karena terdapat cincin plastik di ujung kondom. Alat ini pun tidak bisa digunakan bersamaan dengan kondom pria. Definisi perawatan payudara, yaitu suatu cara merawat payudara yang dilakukan pada saat kehamilan atau masa nifas untuk produksi ASI. Puting susu demikian sebenarnya bukanlah halangan bagi ibu untuk menyusui dengan baik. Dengan mengetahui sejak awal, ibu mempunyai waktu untuk mengusahakan agar puting susu lebih mudah sewaktu menyusui.
Apa sih itu laktasi? Laktasi adalah keseluruhan proses menyusui mulai dari ASI diproduksi sampai proses bayi menghisap dan menelan ASI. Laktasi merupakan bagian integral dari siklus reproduksi mamalia termasuk manusia. Cara merawat payudara. Yang pertama, pengurutan harus dilakukan secara sistematis dan teratur minimal 2 kali sehari. Merawat puting susu dengan menggunakan kapas yang sudah diberi baby oil lalu ditempelkan selama 5 menit. Selanjutnya, memperhatikan kebersihan sehari-hari. Selanjutnya, memakai BH yang bersih dan menyokong payudara. Dan yang terakhir, jangan memoleskan krim, minyak, alkohol, atau sabun pada puting susu. Saya mengajak teman-teman untuk bergabung di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. UNPI merupakan salah satu universitas swasta yang ada di Sulawesi Utara. Di universitas kami memiliki beberapa fakultas, yaitu yang pertama Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian, Fakultas Sastra, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Fakultas Hukum, dan Fakultas Keperawatan. UNPI memiliki sistem dan kurikulum pembelajaran yang unggul, berkualitas, dan kompetitif. Selain itu, UNPI memiliki biaya kuliah yang terjangkau, ada juga beasiswa yang tersedia, memiliki peluang kerja di luar negeri untuk alumni, dan memiliki dosen yang profesional dan ahli di bidangnya. Nah, tunggu apa lagi? Untuk teman-teman yang masih bingung mau kuliah di mana, ayo bergabung dengan kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Untuk info yang lebih lanjut, silakan hubungi nomor yang ada pada brosur. Audio Jungle.